Sebuah mobil jenis minibus yang kencang menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Seorang remaja yang sedang duduk sempat terpental, sementara seorang pengunjung lainnya tertabrak hingga terjepit badan mobil. Akibatnya kedua korban mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas. Mobil yang melaju kencang tersebut ternyata dikendarai oleh pelajar di bawah umur yang diduga sedang belajar mengemudi. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pengemudi mobil bersedia mengganti semua kerugian dan pengobatan para korban. Rekaman CCTV menunjukkan ledakan hebat melanda sebuah rumah di perumahan Golden Palm, Pengadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Ledakan diduga akibat kebocoran dari selang regulator gas. Ledakan ini terjadi saat pemilik rumah serta warga sekitar tengah beribadah di luar rumah. Seorang satpam yang tengah melintas nyaris menjadi korban. Kasus ledakan gas ini kini dalam penanganan Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Welcome back to Anis. Sudah apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia ya. How are you this morning? Pastinya bahagia ya pada pagi hari ini masih benar. Valentine baju-baju kita. Ini dia Happy Valentine's Day. Walaupun itu beberapa hari sudah lewat, tapi kita tuh kalau aku punya prinsip bahwa every day is Valentine's Day. Setuju, nggak cuma satu hari dalam satu tahun dong. Iya. Dan yang lagi tengah ramai hari ini di Monas. Ada apa sih? Ada apa ramai di Monas? Jalan pelantikan kepala daerah ini kan tanggal 20 nanti. Ini udah dikotor dari pagi tadi tuh. Oh, ada informasinya. Kepala daerah yang siap-siap untuk dilantik. Nah rencananya ini para kepala daerah ada sekitar 481 kepala daerah yang terpilih. Ini sudah melakukan gladi kotor. Besok akan ada acara juga gladi bersih dan hari Kamis akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, semoga berjalan lancar ya. Dan hari ini kayaknya yang bikin ramai ini nggak cuma kepala daerah dan wakil kepala daerah. Siapa lagi sih? Timnya ya. Oh iya. Latihan juga kayaknya kita fotoin ya. Kalau tadi pemirsa mungkin lihat breaking news kita sebelumnya, mereka sedang lagi bersiap-siap mungkin mengatur jalannya mereka dengan teratur. Tapi yang menarik itu ketika memang aspri-asprinya ini heboh juga ya. Mungkin mau diviralkan atau diinformasikan bahwa kepala daerah ini mereka ini sudah siap nanti akan dilantik ya. Gak ada salahnya juga sih ya untuk mensosialisasikan kegiatan mereka. Tapi jangan sampai mengganggu jalannya latihannya. Nah, selain itu juga mungkin ini efek bagus juga mungkin ekonomi di Jakarta karena bukan hanya kepala daerah yang datang, pasti sama keluarganya mereka juga. Ekonomi jadi berputar ya. Ekonomi berputar juga. Jadinya ya itu dia, kita berharap pun juga proses untuk gladi bersih nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dan itu dia pemirsa, kami pun juga memiliki informasi penting lainnya, ada juga yang menarik dan inspiratif untuk Anda ya. Pastinya, bersama saya Dian Mirza. Dan saya Togi Snagah, inilah Aini Sudai lengkapnya. Ya, sementara itu dua wanita panik saat mengetahui dibuntuti pria yang diduga begal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan usai viral, ternyata pria itu adalah anggota polisi yang curiga dengan kendaraan yang ditumpangi korban. Guys, ini ada pembegalan guys. Di jalan mana nih? Dua wanita yang tengah naik taksi online ketakutan saat melihat seorang pria bermotor terus mengikuti kendaraan mereka di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan salah satu wanita menyatakan jika pemotor merupakan pelaku begal yang akan beraksi. Pelaku bahkan sempat meminta kendaraan untuk berhenti, namun beruntung keduanya berhasil lolos setelah masuk parkiran sebuah apartemen. Usai viral, polisi dari Polsek menyatakan pemotor bukanlah pelaku begal, melainkan anggota Serse Narkoba Polsek Menteng. Ia meminta kendaraan berhenti karena tidak memasang plat nomor kendaraan di bagian belakang, padahal ia sudah menunjukkan identitas terlebih dahulu. Awalnya bermula dari Jalan Cikini, anggota kita lagi lidik, ternyata ada mobil yang tidak memakai plat nomor, ya, sehingga dibuntutin
disuruh ditunjukkan identitas, namun tidak mau berhenti. Kedua wanita penumpang taksi pun langsung mendatangi Polsek Menteng untuk klarifikasi dan meminta maaf. Kedua pihak pun sepakat damai dan saling memaafkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Untung saja ya, bukan begal. Tapi saya pun juga membawa mobil, tiba-tiba ada motor membutuhkan kita, pasti akan mikir bahwa ini begal gitu loh. Karena si polisi tersebut tidak menggunakan seragam polisi atau enggak plat nomor kendaraan yang polisi. Benar nggak sih dia? Iya, kalau saya sebagai perempuan ya, malam-malam diikutin sama seorang pria gitu ya. Mepet lagi mobilnya. Mepet mobilnya, nggak pakai seragam gitu ya, pasti kita juga takut gitu. Iya. Ya mungkin lain kali ya Pak polisi yang bertugas malam-malam gitu kan, niatnya baik pasti ya. Setuju. Tapi pakai seragam kali yang proper ya, terus minimal ada di kendaraan dinasnya itu ada nomornya kali. Benar sekali. Sementara bisa ada aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur ini ricu setelah polisi memadamkan kendaraan atau keranda dan ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa. Dan dalam aksi tersebut, mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan dan juga kesehatan. Mahasiswa dan polisi bentrok saat aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan gedung DPRD Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun, polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan. Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Adapun dalam aksi ini, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Akhirnya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi, itulah yang men-trigger teman-teman mahasiswa Jawa Timur. Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu, polisi menyebut kericuan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Bisa selain di jalanan, aksi dilakukan di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap. Tagar Indonesia Gelap dibicarakan oleh lebih dari 200.000 orang hingga pukul 17 Senin sore. Tagar Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk keresahan terhadap kinerja pemerintah, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Pemirsa, sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mengikuti gladi kotor pelantikan di Monumen Nasional ya. Ya, gladi kotor ini merupakan bagian dari persiapan menuju pelantikan resmi yang akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025. Dan dalam gladi kotor ini, para kepala daerah mengenakan pakaian santai atau pakaian olahraga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekompakan dan menyesuaikan dengan suasana latihan. Meski demikian, saat pelantikan resmi nanti,
Mereka akan diharuskan memakai pakaian dinas upacara besar sesuai dengan protokol kenegaraan. Latihan atau gladi hari ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir. Disesuaikan saja. Kalau misalkan Bisa bagaimana situasi terkini di kawasan Monas, Jakarta? Kita sudah bergabung dengan rekan Jen Cahyani. Selamat pagi Jen, bagaimana gejalanya gladi kotor untuk pelantikan di hari Kamis nanti? Ya, Togi, Dian dan juga pemirsa, ya seperti bisa didengarkan ya untuk saat ini masih dilakukan kegiatan gladi kotor di mana ini yakni para kepala daerah yang hari ini mengikuti gladi kotor ini mereka diarahkan untuk latihan baris berbaris yang juga dikawal dengan korps marching band seperti itu, sehingga nanti pada hari pelantikan pada hari Kamis tanggal 20 ini mereka dapat melakukan pelantikan dengan teratur, karena untuk teknisnya sendiri ini mereka akan berjalan dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara untuk dilantik nantinya. Nah, hari ini khusus untuk gladi kotor sendiri kegiatannya yakni hanya latihan baris berbaris di mana mereka ini dibagi di tiap peleton-peleton seperti itu, peleton 1, 2 dan seterusnya untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan juga wakilnya. Ini mereka dibagi per peleton untuk nantinya diatur secara barisan sehingga nanti pada saat pelantikan, hari pelantikan mereka akan bisa mengikuti seperti itu dengan dikawal dengan korps marching band, kemudian mereka berjalan sesuai urutan barisan yang sudah diajarkan pada saat gladi kotor hari ini dan juga gladi bersih pada esok hari. Nah, bedanya kalau pada saat gladi kotor hari ini hanya latihan di area Silang Monas saja, namun pada esok hari latihannya akan sedikit berbeda, yakni mereka akan diajarkan teknis yang lebih detail lagi, di mana mereka juga akan latihan berjalan dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara, sehingga nanti pada saat hari Kamis dapat berjalan dengan tertib dan juga mereka sudah tahu aturannya dan juga protokolernya seperti apa. Nah, kalau kita lihat tadi kami juga sempat berbincang juga ya dengan beberapa kepala daerah terpilih atau gubernur terpilih. Ini mereka juga sudah berbincang ya dengan suasana yang cukup hangat. Bagaimana mereka juga bersilaturahmi karena hari ini mereka mengenakan pakaian yang santai ya. Seperti tadi bisa dilihat mayoritas menggunakan baju santai, baju olahraga berwarna putih. Ini mereka diharapkan dapat menambah kekompakan mereka. Di mana nanti ketika mereka sudah bersilaturahmi di forum seperti ini, kemudian di masa yang akan datang mereka juga dapat bertukar pikiran mungkin seperti itu, bagaimana program-program mereka yang akan dijalankan saat memimpin daerahnya masing-masing untuk 5 tahun ke depan. Nah, nanti kita akan lihat apakah hari ini akan ada agenda atau kegiatan tambahan di luar dari latihan baris berbaris atau tidak. Namun yang pasti saat ini masih berlangsung, di mana kalau tadi latihan yang dilakukan, baris berbaris yang dilakukan ini di per peleton dilakukan di 2 peleton pertama, kemudian 2 peleton kedua, lalu istirahat terlebih dahulu. Namun sekarang semua peleton, di mana semua barisan kepala daerah ini diarahkan untuk berada dalam satu barisan untuk berjalan mengikuti arahan atau kawalan dari marching band ini untuk nanti bisa melakukan hal yang sama pada saat pelantikan tanggal 20 hari Kamis dari area Silang Monas ke Istana Kepresidenan di seberang sana. Dian dan Togi. Baik, terima kasih Jen, luar biasa atas laporannya sejak pagi tadi ya yang sangat komprehensif. Kami tentunya menunggu update dari Anda dan kita berharap tentunya gladi bersih dan juga pelantikan tanggal 20 nanti berjalan lancar. Amin. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, unjuk rasa ribuan perangkat desa yang datang dari 326 desa se-Kabupaten Pandeglang, Banten berakhir ricuh. Mereka menuntut agar penghasilan tetap perangkat desa segera dibayarkan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang sedang tidak baik-baik saja semua. Taman di depan gedung Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi sasaran amuk demonstran. Saya banggakan juga ke seluruh ketua yang ada di sini.
Ribuan perangkat desa dari 326 desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Pandeglang memprotes penghasilan tetap atau siltap yang tidak dibayarkan sejak Desember tahun 2024 hingga Februari 2025. Masa menuntut agar siltap segera dibayarkan. Berarti telat berapa bulan, Pak? Yang tahun 2024 itu kemarin telat 1 bulan, yang bulan Desember. Terus yang sekarang tahun 2025 juga belum terbayarkan. Kepada Ketua PPDI Pandeglang, BPKD berjanji akan membayarkan siltap secepatnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online menggelar demo di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, para pengemudi ojol ini menuntut tunjangan hari raya dan mengawasi regulasi pemberian THR yang dijanjikan oleh Kemenaker RI. Driver komunitas online, ya ayo teman-teman. Pengemudi ojek online yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pihak swasta selaku operator aplikasi wajib memberikan THR kepada pengemudi ojol. Selain THR, para pengemudi juga menuntut pengurangan potongan tarif yang dianggap terlalu tinggi dan mengurangi pendapatan bersih mereka secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan adanya program layanan yang dinilai memberikan upah murah dan memaksa pengemudi bekerja di luar jam kerja normal. Tanggal 17 ini kami aksi serentak ya Mbak, untuk Dumai, mereka aksi juga Obit, untuk Pangkal Pinang, Sukabumi, Bandung, juga Pontianak, kawan-kawan melakukan Obit massal pada hari ini. Jogja, Solo, semua akan melakukan Obit massal pada hari ini. Kami memang sudah menanti-nanti ya Mbak dari tahun ke tahun. Tahun lalu kami hanya di prank, tahun ini kami menuntut. Kami mengawal janji Pak Menteri untuk memberikan THR bagi kami, baik roda 2, roda 4 maupun kurir. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah bertemu dengan perwakilan pengemudi ojek online dan pengusaha untuk membahas terkait rencana pemberian THR, namun belum menjumpai titik temu. Menteri Tenaga Kerja menyebut masih belum ada penentuan pasti berkaitan dengan formula penghitungan THR bagi pengemudi ojol. Para pengunjuk rasa mengklaim hak-hak pekerja yang seharusnya diterima seperti upah minimum, upah lembur, cuti haid, dan cuti melahirkan seringkali tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan aksi pengojek online menuntut THR ke aplikator hal yang wajar dan menegaskan jika ada yang terkena sanksi usai digelar aksi, laporkan ke kementerian. Jadi para aplikator untuk memahami bahwa demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi di Republik ini. Jadi tidak boleh ada nanti ketika kawan-kawan aksi kemudian pulang dari aksi ini ada yang namanya sanksi atau suspend. Jika ada itu laporkan ke kita. Setuju? Dan kedua, terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah.